Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar Zah? Alhamdulillah nih Kak, capek. Capek. Selamat Hari Guru ya Zah. Iya Kakak, karena hari guru nih lah makanya capek. Ramai kegiatan untuk Hari Guru Zah. Oh iya Kak, rame, inilah meriah lah ya. Bisa dibilang tahun ini meriah kali lah gitu. Apa aja kegiatan di sana Zah untuk Hari Guru nih? Kegiatan hari guru kami guna mengadakan ini upacara. Pertama kami gunakan upacara. Setelah upacara itu kami ada ini penampilan pentas seni. Pentas seni ya nanti ditunjukkan untuk guru-gurunya lah ya. Nah, kami ini kan SMK, jadi penampilannya itu nggak per kelas, cuman per jurusan. Karena jurusan kami banyak nih, 10 biji, 10 jurusan. Jadi makanya tampilnya itu satu-satu satu jurusan aja biar nggak terlalu lama gitu kan. Tapi alhamdulillah jurusannya memang wah keren kali. Pokoknya semua penampilan anak itu keren-keren. Oke, berarti ada penampilan dari anak-anak ya di Hari Guru ini Hmm, Zah. iya. Mereka ada nampil ini Kak, ada nampil nyanyi, puisi, pantun, ada yang juga stand up komedi, malah ada yang tari tortor dari daerah. Belum lagi berpakaian drama lagi ya. Pokoknya memang totalitas sekali mereka nih untuk menyambut Hari Guru, mempersembahkan tampilannya untuk guru-gurunya gitu. Malah ada juga nih guru yang ikut serta, ada yang nari, ada juga yang menemani anaknya yang nyanyi gitu. Oh, ini perayaan sekali setahun ya Zah. Iya, pernah hari tahun. Katanya Iya, kemarin ada yang Kak Uza WA kakak, karena kakak bilang kan lagi Hari Guru nih Zah. Besok aja lah kayaknya. Zah katanya ada yang mau diobrolkan iya tentang nih apa? Kak Oja mau curhat nih sedikit sama Kakak Oh, masalah curhat proses. curhat Iya, lagi. proses pembelajaran P5 loh Kak. P5. Iya. Kenapa Oh, jadi P5-nya, kan Kak? kemarin ini kan ini P5 ini kan jadwalnya P5 kemarin. Kami ini P5 ini kan guru-gurunya guru mapel. Nah, jadi ada koordinator P5. Rozani dapat bagiannya gini. Kami ini 3 jam pertama guru A, 3 jam kedua guru B, 3 jam ke berikutnya guru C. Nah, pas yang 3 jam pertama itu disuruh gini Kak, menjawab 3 pertanyaan. Nanti 3 jam berikutnya Rozan nih, Rozan giliran kedua. Disuruh diskusi, yang ketiganya presentasi. Nah pas diskusi nih, Rozan gunakan diskusinya tuh ini ya, kayaknya karena 3 soal yang mau diskusikan, anak-anak ini sudah selesai. Sebentar saja yang mereka diskusinya, udah dapat dia titik temunya gitu kan, yang mereka diskusikan udah jumpa juga. Tidak ada perdebatan panjang, karena memang jawabannya pasti gitu kan Kak. Nah, jadi banyak waktu kosong, lo tuh punya ini ide bagaimana hasil diskusi kalian itu kalian kalian tuangkan ke dalam bentuk Canva. Oh iya Bu, mereka senang. Jadi seketika itu datanglah koordinator BK ini, ya ibaratnya dia monitoring lah ya, dia lihat bagaimana keadaan P5. Pas dia menemui itu, dia merasa ini pembelajaran Bu Roza ini sudah melenceng nih katanya. Melenceng dari mana Bu? Roza bilang gitu kan. Ada pergi aja gitu sama hati lu ini nggak enak banget sih kenapa ini masalahnya di mana gitu kan. Oke. Jadi Za di pertemuan kali ini Za mau bahas tentang kegiatan P5 di sekolah Za. Iya. Sebelumnya kalau boleh Kakak tahu temanya tentang apa Za? Kami ini tentang oh ini kelima kami itu tentang kearifan lokal kan Kak. Jadi kami Hmm, ambil tema tentang budaya Melayu Riau. Kami bahas bagaimana Riau Melayu Riau itu seperti apa gitu kan. Bahas pakaiannya, bahas makanannya, hmm. bahas tradisinya gitu kan. Sampai bahas ini juga, oh ini batasannya loh, batasan daerah Riau itu sampai di sini. Terus ini juga tempat wisatanya juga kami bahas gitu. Oke, berarti Za sebelum masuk kegiatan pembelajaran P5 ini Ibu koordinatornya sudah memberikan Roza modul project ya. Sudah Bu, sudah Bu, sudah Kak. Nah, ya, jadi ketika Za mempelajari itu ternyata 3 jam pertama ada 3 jam khusus waktu yang mungkin di pembelajaran Za itu kegiatannya diskusi diskusi atau mungkin presentasi ya Za?
Diskusi kan nanti setelah diskusi baru presentasi. Jadi kan kalau misalnya kita gunakan Canva kan enak tuh. Nanti pas presentasi mereka bisa gunakan InFocus. Kalau dalam prosedur itu mereka ini loh Kak, diskusi itu ditulis ke dalam buku latihan. Nanti dibacakan nanti itu dibacakan. Uh, ya kayaknya klasik lah gitu kan, kurang menarik lah. Jadi Rosa punya inisiatif, oh ayolah kita buat Canva gitu kan. Kalau di Canva tuh mereka bisa nih kreatif. Mereka pertama milih tema, template-nya dulu. Habis itu kalau misalnya memang daerah Melayu, mereka bisa nih buat kayak karikaturnya orang Melayu seperti apa. Pokoknya anak gitu kreatif lah jadinya kan. Mereka udah sibuk aja dengan gadgetnya gitu. Itu karena dia kan memang aturannya tuh ini disuruhnya kita ngelakukannya gini loh, ditulis setelah diskusi dituangkan ke dalam buku latihan. Cuman karena Rosa bukan di Canva, dia bilang, oh ini Bu Rosa salah ini, Bu Rosa menyalahkan kesepakatan kita, katanya gitu. Berarti dari yang Za sampaikan tadi, kita hari ini mau membahas tentang kegiatan P5 yang mungkin pelaksanaannya tidak sesuai dengan modul ajar atau sesuai dengan keinginan dari Ibu Koordinator tadi ya, Za? Kalau dengan modul ajar sesuai kok Bu. Dengan Tujuannya tadi ya. ya, tujuan dari pembelajaran itu kayaknya udah sesuai. Cuman model dan metodenya saja yang Rosa pelaksanaan kegiatannya. Iya. Jadi Zah, sebelum kakak lebih lanjut, anak-anak sebenarnya bagaimana reaksinya terhadap pelaksanaan P5 tapi pakai Canva di kelas? Reaksi anak-anak tuh awalnya senang kali kan, karena ini wah kami belum pernah loh Bu gunakan Canva katanya. Awalnya senangnya itu karena ya harus gunakan handphone, senang mereka megang handphone. Habis nanti bingung, ini cara gunanya gimana Bu katanya kan. Nah, akhirnya mereka ya tutorial YouTube saja mandiri, akhirnya bisa. Senang mereka pas presentasi, mereka malah nggak ini, teman-temannya antusias nih nengok presentasi dari teman-temannya gitu. Oke, jadi pembelajaran jauh lebih interaktif atau lebih aktif sebenarnya kalau pakai Canva berarti ya, Za? Iya, sebenarnya gitu. Cuman si koordinator ini merasa ini memang sudah menyalahi kesepakatan katanya. Ini harus saya kadukan nih, saya laporkan nih ke pihak kurikulum katanya gitu. Jadi begini, Za, dari hal-hal yang sudah Roza ceritakan tadi nih, kan ada permasalahan mengenai Canva di kelas tadi, mungkin Ibu Koordinatornya kurang setuju dengan yang Roza lakukan. Jadi kedepannya apa sih langkah-langkah yang bakal Za lakukan gitu? Oh, langkah-langkah pertama itu kan Kak, Roza ini dulu temui pihak kurikulum. Nah, habis itu Roza akan menceritakan pihak kurikulum kondisi dan kronologi kejadian saat itu. Yang kedua ya, mungkin Roza akan menemui ibu koordinatornya, menjelaskan bagaimana sih pembelajaran menggunakan Canva itu, manfaatnya bagaimana. Mungkin Roza bisa gunakan portofolio nih, portofolio anak. Roza kasih tahu dengan ibu tuh kayak gini hasilnya. Terus Roza akan ini kan menyebutkan manfaatnya untuk anak apa gitu kan. Anak pun sepertinya senang dengan pembelajaran seperti itu. Oke, jadi sebenarnya yang ingin Roza sampaikan adalah sebenarnya Roza bisa membuat pertemuan antara wakil kurikulum, ibu koordinatornya, dengan Roza sekali duduk bertiga berkomunikasi bagaimana solusinya ya Roza. Kayaknya seru, anak pun senang gitu kan Kak. Wah ini pembelajaran baru, media baru, katanya kami belum pernah loh Bu gunakan ini, gitu. Pengalaman baru juga untuk anak-anak tuh. Wah ternyata temanya animasinya banyak ya Bu, banyak pilihannya katanya gitu. Nah, anak-anak tuh senang gitu. Mungkin seperti yang Rosa sampaikan, ternyata portofolio juga bisa nanti membuka pikiran ibu koordinatornya. Oke, ternyata ini jauh lebih menarik. Seperti itu kali kayak menurut saya akan menyarankan nih dengan pihak kurikulum akan mengadakan pelatihan
Canva atau pelatihan yang lebih ini ya, lebih banyak menggunakan aplikasi-aplikasi kayak Quizizz itu juga bagus ya kan Kak ya? Ya sangat bagus malah untuk kegiatan refleksi di kelas juga bagus. Karena di sekolah Za HP boleh digunakan anak-anak bebas atau bagaimana? Kami Anak-anak bisa HP itu menggunakan gawai. ya, kami menggunakan handphone itu boleh karena kan pelajaran jurusan itu bukunya sangat-sangat minim. Jadi mereka belajar dari uh, jurnal, apa kayak e-book gitulah ya kan. Jadi mereka boleh gunakan handphone. Misalnya kayak di TPMD ya Migas, kan buku tentang migas kan sangat-sangat mahal. Jadi mereka kalau belajar itu ya dari jurnal. Akhirnya mereka tahu ini gambar ini apa namanya. Itu begitulah Kak. Jadi Jadi sebenarnya jauh mereka boleh lebih gunakan handphone. penggunaan teknologi kan harus jalan terus ya Za. Terutama di SMK yang memang basicnya TKJ tadi ya Za, teknik komputer jaringan. Iya, Kira-kira Za, untuk apakah nanti ada kendala Za untuk menyampaikan atau menemui ibu koordinatornya? kendalanya sih tidak ada ya Kak. Cuman yaitu Atau karena kan solusi atau gimana? solusi atau solusi lain mungkin yang bisa Za lakukan selain itu? Ya, solusi lainnya itu tadi karena dia udah ini, udah apa ya, bilang, "Oh, harus saya laporkan nih dengan pihak kurikulum." Mungkin Rosa akan menemui juga lah pihak kurikulum, menceritakan kronologinya itu seperti apa, kejadiannya itu seperti apa gitu. Nah, jika memang pihak kurikulumnya menerima alasan Rosa, menilai atau apa ya, tidak menerima alasan Rosa atau tidak eh, mengakui bahwa Rosa masalah, ya berarti Rosa harus merubah gaya belajar Rosa yang seperti yang diinginkan oleh koordinator. Mungkin Rosa akan meminta maaf lah kepada ibu koordinator itu. Oke, mungkin Rosa sudah sebenarnya sudah apa bisa menemui wakil kurikulum, mungkin menyampaikan etiket baik gitu atau berkomunikasi di dua belah pihak antara Rosa dengan ibu koordinator mendudukkan masalah ini gitu. Bagaimana pembelajaran P5 ini kan jauh lebih baik begitu kan Za. Saya rasa nanti bisa dibicarakan dengan baik-baik karena tujuan kita adalah membuat pembelajaran yang berpihak pada murid kan. Bagaimana Iya, anak jadi semangat untuk kegiatan P5. Ditambah lagi efek kegiatan P5 kan banyak kan Za. Hari guru kan bisa juga tuh anak menampilkan kegiatan P5 yang lebih menarik, menari, masak. ya kami kemarin ya di Hari Guru juga menampilkan ini apa namanya pameran tanja gitu. Nah, kan jauh Hasil lebih karya kreatif, dari mereka. Iya. ya jauh lebih kreatif. Oke Za, kira-kira dari solusi yang Za sampaikan tadi nih, ada mau menemui wakil kurikulum boleh, mau mengajak ibunya tadi berjumpa atau melihat pembelajaran Za di kelas boleh, ataupun mau memberikan contoh hasil portofolio anak juga boleh. Kira-kira nanti kapan Za akan melaksanakan kegiatan ini? Mungkin secepatnya kali kayak besok kayaknya kita harus menemui nih pihak kurikulumnya menjelaskan uh, kronologi permasalahannya. Setelah itu Rosa akan menemui koordinator, diskusi bagaimana metode dalam sekolah itu yang harus kita gunakan, kan? Itulah bukannya. Oke. Kira-kira nanti pihak siapa saja yang rencana Za mau libatkan nih dalam kegiatan kedepannya nih? Siapa aja yang mau diajak untuk Ya, mungkin pihak yang Aceh itu kayaknya guru-guru mapel, guru-guru mapel P5, habis itu koordinator-koordinator setiap kelasnya juga, mungkin kita akan rapat bersama lagi gitu. Oke Za, dari beberapa hal yang Rosa sudah sampaikan tadi nih, menurut Za bagaimana agar kegiatan P5 ini kedepannya bisa berjalan lebih baik?
kegiatan kelima yang lebih baik, mungkin Karena Rosa kan kali ini ini kan Kak, udah kayak terjadi sekarang. Sekarang kan kita udah ternyata jadi ini. Kedepannya menurut Zah apa yang kira-kira yang bisa kita perbaiki agar jadi lebih baik? Mungkin yang pertama ini, kami mengadakan rapat dengan wakil kurikulum, koordinator P5. Setelah itu guru-guru P5-nya, guru-guru mapelnya, mungkin kami harus rapat membahas apa sih strategi pembelajaran yang cocok untuk di P5 ini gitu. Kalau memang kita mau gunakan Canva, mungkin akan ada edukasi tentang Canva dulu terhadap gurunya gitu. Oke, oke. Jadi sebaiknya memang sebelum pelaksanaan kegiatan P5 ini ada pertemuan antara koordinator dengan guru mapel yang mengampu P5 di masing-masing kelas ya, Zaya. Jadi kita Iya kan? udah bahas tuh apa nih kegiatannya, medianya apa, tekniknya apa ya, Zah. Jadi Zah, harapan Zah ke depannya terakhirnya apa untuk pembelajaran P5 di kelas di sekolah Zah? Harapan yang Zah inginkan gitu. Ya, harapan yang saya inginkan untuk P5 ini ya Kak ya. Ya. Ya, semoga anak ini kan kita mau merangkul anak, berarti ya pengennya tuh P5 tujuan dari P5 itu tersampaikan oleh anak gitu. Ya, kegiatan Jadi P5-nya makna jadi dari P5 itu, menghasilkan gimana karakter Kak? anak, menghasilkan karakter Iya, anak yang lebih mengembangkan baik tadi kan. karakter anak. Hmm. Ada profil pelajar Pancasila ya Zah. Salah satunya kan kreatif kan Iya, Zah. Jadi iya, itu bisa memacu anak jauh lebih baik. Oke Zah, kira-kira udah long nih bisa cerita atau bagaimana? Atau ada lagi yang mau Zah ini sampaikan? rasanya plong kali ya Kak bisa mencurahkan isi hati dan Kakak kan. Rosa juga dapat solusi nih apa tindakan selanjutnya harus Rosa lakukan. Kan ini udah berlarut nih, udah hampir 3 hari ya Kak sebelum hari guru kemarin lagi kan. Oke, oke. Jadi Karena hati memang ini ada tenang. ya, karena kalau kita nggak cerita sama orang nggak plong rasanya ya Zah. Iya makanya berbagi dengan Kakak kan kayaknya ternyata memang wah ya kegiatan ini memang benar-benar bisa ini loh menyelesaikan masalah gitu. Ya, kita bagi sharing-sharing apa mas, meringankan beban di pundak. Ya, bagaimana begitu. Iya Kak, Oke abis Zah. ini ada kegiatan apa ya? Habis nih kakak kegiatannya lanjut untuk pembelajaran di kelas nih Zah. Ada jam Oke. terakhir lagi nih. Semangat Oke, terima kasih banyak. mencerdaskan anak bangsa Kak. Terima kasih loh Zah udah mau sharing dengan kakak. Semoga nanti kita bisa menjadi guru yang makin berpihak pada murid. Ah, itu aja. Ini harusnya terima kasih dengan Kakak karena sudah mendengarkan cerita saya Kak. Oke. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Pamit ya, izin pamit ya Kak ya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.